apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Terima kasih. Ada takdir yang tidak bisa berubah, namanya takdir mubram. Ada takdir yang bisa berubah, namanya takdir mu'allaq. Mana yang mubram? Semua kejadian dalam kehidupan kita itu mubram, nggak bisa berubah. Makanya ketika kita mengalami sesuatu, kita katakan qadarullah. Lalu mana yang bisa berubah? Keadaannya. Apakah kejadian itu membahagiakan kita atau menyengsarakan kita? Itu bisa berubah. Apakah jodoh itu membahagiakan kita atau menyengsarakan kita? Itu berubah. Apakah rezeki itu membahagiakan kita atau menyengsarakan kita? Itu berubah. Rezekinya, jodohnya, kejadiannya tidak berubah. Tapi keadaannya berubah. Nah, bagaimana cara kita merubah takdir? Salah satu di antara 3 cara merubah takdir itu adalah doa. Ini nomor satunya justru. Nabi SAW bersabda, La yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Maka perbanyak doa. Bahkan sampai para sahabat itu punya doa khusus untuk merubah takdir. Kalau kalian mau hafal silahkan rekam. Doa merubah takdir. Supaya yang tadinya buruk, syakawah, sengsara, menjadi baik, bahagia, sa'adah. Buruk itu syakawah, bahagia itu sa'adah. Doa merubah takdir yang diajarkan oleh Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Doanya begini. Allahumma in kunta katabatani min ahli syaqawah famhini waktubani min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Artinya, ya Allah, seandainya engkau mencatat takdir saya termasuk orang yang sengsara, maka hapuslah takdir itu. Catatlah saya termasuk orang yang bahagia. Sesungguhnya engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan. Dan sesungguhnya di sisimulah kitab induk takdir. Nah, ini doa merubah takdir. Sehingga dengan doa ini dan juga firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd juga ada. Maka para ulama mengatakan takdir itu ada yang tetap, ada yang berubah. Kapan takdir itu dirubah? Salah satu waktu merubah takdir itu adalah malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin, itu Al-Qadar. Kebetulan ini Ad-Dukhan sengaja. Maaf ya saya agak usil. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam yang penuh dengan keberkahan. Di ayat berikutnya Allah bilang, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah akan merubah urusan-urusan yang penting. Maksudnya kata para ulama, yaitu merubah takdir. Udah lewat kemarin kan? Semoga kita dapat Lailatul Qadar kemarin. Maka doa-doa kita di malam-malam ganjil, yang salah satunya malam Lailatul Qadar kemarin, insya Allah akan merubah keadaan kita sepanjang hidup kita. Kalau kita ketemunya sebelum, nggak boleh kalau ya. Gimana ngomongnya? Ya udahlah, nggak boleh kah? Nggak boleh kalau. Jadi nanti dipakai tahun depan ya, doa ini dipakai tahun depan insya Allah kalau ada waktu kita, ada usia kita. Ya Allah, kalau Engkau menjadikan saya dalam takdir termasuk orang yang sengsara, hapuslah takdir itu, maka tulislah saya termasuk orang yang bahagia. Jadi kejadiannya tidak berubah, tapi keadaannya berubah. Ada orang yang gagal, tapi bahagia setelahnya. Seperti cerita-cerita tadi kan? Ada orang yang gagal, justru makin terpuruk setelahnya. Nah, kebahagiaan dan keterpurukan itulah yang bisa berubah. Kegagalannya, peristiwanya, kejadiannya, itu tidak berubah. Jadi kalau pertanyaan Kak siapa tadi? Kak Kirana, apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Ya. Aktsiru minad doa, perbanyak doa. Semoga kita diberikan kebaikan-kebaikan dalam setiap peristiwa takdir hidup kita. Apapun peristiwanya jadi kebaikan, apapun peristiwanya jadi kebaikan insya Allah. Egois gak ya kalau saya mulai dari 2025 ini kayak mikirin diri sendiri aja lah gitu. Ngapain sih mikirin orang gitu. Kata-kata orang gak usah jadi people pleaser atau sebagainya gitu. Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara yang
adik terakhir saya itu sebenarnya adik sepupu. Jadi dia itu kembar dan sesusuan gitu. Kami asus dari umur 1 tahun dan tahun kemarin saya bawa ke sini, saya sekolahkan SMK. Kebetulan adalah satu kendala, akhirnya dia udah nggak di sini lagi, dia di kota yang lain dan itu ikut tante saya yang which is itu mama kandung dia gitu. Tapi kayak gimana ya, maksudnya saya tuh dicap gagal gitu loh, kayak kamu tuh gagal, kenapa adik kamu akhirnya kamu balikin ke sini gitu. Tapi sebenarnya bukan itu, kami punya alasan tersendiri kenapa akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa, kamu selesaikan sekolah kamu dulu di sana gitu. Kayak nanti pas kuliah kamu di sini aja, saya berniat ngajak dia kuliah di JGU gitu, di sini aja. Tapi kadang kayak mikirin semuanya gitu, jadi akhirnya kayak gara-gara adik pulang ke kota itu, kayak urusan keluarga tuh jadi kayak runyam, mama dan adiknya ini jadi kayak pokoknya agak bergesekan gitu ya. Sometimes saya tuh sebenarnya dari dulu ya, karena memang figur bapak itu nggak ada, jadi kayak saya tuh mencoba gimana saya jadi figur, jujur saya mencoba menjadi figur bapak di keluarga. Itu bukan cuma saya ke adik-adik, tapi kayak even itu mama ke abangnya, ke adik-adiknya, jadi kayak even saat mereka nggak akur, saya coba mau akurin mereka gitu lah. Tapi kadang-kadang saya capek banget Ustadz, kayak gini loh, kayak kok saya semua yang mikirin gitu, ngerti ya? Kayak kok saya yang mikirin semuanya gitu. Mereka mikirin saya nggak gitu ya. Bahkan saat di 2019 saya gagal dan saya hampir kayaknya dunia ini nggak perlu ada saya deh gitu ya. Tapi alhamdulillah kayak saya masih disadarkan, jangan kamu kayak alhamdulillah saya sampai di titik ini nih. Kalau kemarin saya nyerah mungkin saya nggak akan kerja di JGU maksudnya kayak gitu kan. Tapi kayak 2019 saya begitu, mereka tahu nggak ya gitu ya, mereka sadar nggak kalau saya tuh pernah di titik itu gitu. Sedangkan saat mereka kios-kiosnya, saya tuh coba hadir kayak, yuk kita benerin gitu, yuk kita ratin, yuk kita bagusin, maksudnya kayak kita jangan terpecah. Saya tuh mau kayak orang-orang, kayak kita kompak gitu, ngerti gak? Tapi kayak saya capek, karena saya terus yang mikirin. Boleh kan Ustadz kalau saya egois, kadang-kadang kayak saya mau mikirin diri saya aja gitu. Tapi saya punya anak juga, kayak kadang-kadang saya kerja juga, saya perantau, gak ada yang ngasuh misalnya gitu. Saya bukan mau share kesedihan atau apa, tapi kayak ini kok kenyataannya gitu loh. Saya gak pernah share ini ke siapapun hampir. Saya dekat sama mahasiswa saya di sini, saya dekat sama teman-teman saya di JGU, bahkan di sini ada adik saya, tapi kayak ini relate sih topiknya, kayak gila gue mau kayak semuanya harus saya sampaikan karena ini relate gitu. Harus gimana ya, egois nggak ya kalau saya mulai dari 2025 ini kayak mikirin diri sendiri aja lah gitu. Ngapain sih mikirin orang gitu. Kata-kata orang nggak usah jadi people pleaser atau sebagainya gitu. Ibu saya dari tempat asal yang sama kakaknya. Jadi ibu saya juga orang Sumatera Selatan, khususnya orang Lahat. Jadi tempat-tempat yang sama, apalagi Lintang. Ini maaf ya, sedikit cerita. Pertama, kalau kita sedikit memahami, ada banyak teori itu mengatakan kehilangan itu akan sembuh dengan seiring bertambahnya waktu. Tapi nyatanya itu kan kehilangan itu nggak pernah ada obatnya. Makanya syair Arab itu mengatakan an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Jiwa itu tidak akan meninggalkan jiwa yang lain kecuali ada penggantinya. Jadi ceritanya waktu itu, maaf ya saja, sedikit. Nah waktu itu rumah saya di Bengkulu, kita mudik, pakai motor Supra X. Itu motor paling kuat di tahun itu, Supra X, rajanya bebek. Itu Supra X, nggak ada yang bisa balap pak. Nah maaf, di satu tempat itu sebelum saya sampai di tempat itu, ya julukannya itu Sahar. Nah itu siang-siang. Maaf ya Mbak ya, sedikit agak euforia, kebahagiaan dikit biar saya nggak bisa sedih sih. Nah, waktu itu siang-siang kejadiannya, ayah saya, adik saya, ibu saya naik motor Supra X. Situasinya saya udah di tempat nenek saya di Kota Lahat tadi. Siang-siang itu di pinggir jalan, nama daerahnya nggak usah kita sebut. Ternyata ada 4 motor RX King. 4 motor RX King itu laki-laki semua, isinya 8 orang, nyalip bapak saya. Ternyata siang-siang itu dibegal. Jadi, ini mau tolong jangan direkam ya teman-teman, namanya juga cerita pribadi bro.
Nah, jadi ceritanya waktu itu siang-siang saking nggak ada yang wala ubali lah, nggak ada yang peduli orang-orang karena orang-orang juga takut. Itu situasinya adik saya udah di pisau di leher, nah motor udah di mereka juga. Terus mereka bertanya, mungkin dengan pertanyaan yang sedikit agak aneh lah ya. Dia bilang, kamu milih anak kamu atau kamu milih motor? Ya pertanyaan saya, bapak mana yang milih? Anak aja ambil kan nggak mungkin kan. Dan bapak saya bilang ya udah ambil aja motornya. Sampai di situ akhirnya bapak saya nggak bisa melanjutkan pergi ke kota Lahat. Akhirnya ditelepon keluarga kami di Lahat. Di Lahat akhirnya kita jemput. Sampai di Lahat ayah saya penasaran. Apa sih yang bisa mengalahkan kecepatan motor Raja Bebek ini, motor Supra X? Kok bisa dikalahkan kecepatannya? Akhirnya bapak saya ketika sampai di Lahat itu bukan langsung ke rumah tapi ke showroom motor. Sampai di showroom motor ternyata ayah saya langsung beli motor Erek King. Jadi saat sesuatu itu tidak ada yang hilang kecuali ada bakal penggantinya. Ya awalnya mungkin kecepatan Supra X segini, kecepatan Erek King segitu, lebih cepatnya. Mungkin sama kayak adeknya tadi kan, adeknya udah di sepersusuan, udah sebesar itu pengen dimanjakan, pengen sebesar itu pengen besar bareng-bareng, tapi kemudian diambil sama ibunya. Ya sejatinya syair Arab itu mengatakan an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Jiwa itu nggak bakal hilang, pasti ada penggantinya, pasti ada penggantinya. Yang kemudian terakhir obat paling menenangkan itu kan memaafkan ya. Semua obat paling menenangkan itu memaafkan. Ibumu punya retak, bapakmu punya retak, kamu juga punya retak, adikmu juga punya retak. Ibumu adalah orang yang pertama kali jadi ibu. Ayahmu adalah orang yang pertama kali jadi ayah. Kamu adalah kakak yang pertama kali jadi kakak. Adik kamu adalah orang yang pertama kali jadi adik. Semua kita baru di sini. Semua kita merasakan anehnya hal ini. Jadi semua kita punya retak dan kita harus memaklumi retak itu. Jadi maafkan semua hal-hal yang retak itu. Maka dari maaf itulah akhirnya menghadirkan ketenangan dalam kehidupan kita.